Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna bisyara'i wad dhara'i wal kadiminal ghair wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat sampai hari ini masuk di hari ke-9 bulan Ramadan, bulan yang mulia yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan bagi mereka yang mau meraih kenikmatan itu dengan beribadah kepadanya. Dan hari ini pun kita bisa melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan sehat adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri bersama. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengingatkan pada diri sendiri dan mengajak kepada kita sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran 133, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah untuk menuju ampunan Allah dan surga. Magfiratin disebutkan di situ adalah menuju kepada ampunan Allah. Kenapa kita harus minta ampun kepada Allah? Karena ada di antara kita yang terkadang memutus silaturahim satu dengan yang lain. Faktor utama silaturahim terputus adalah karena ketidaksanggupan keilmu-ilmu kita untuk mencapai satu nilai kebersamaan di dalamnya. Meskipun ada faktor-faktor lain yang bisa memutus silaturahim di antara kita. Salah satunya faktor adalah debat. Jika kita sudah banyak debat, maka hubungan suami istri juga akan berkurang keharmonisan. Karena sesuatu yang kecil diperdebatkan. Hubungan di antara tetangga juga bisa menjadi masalah. Bahkan tidak ada disebutkan di situ kebaikan, karena yang ada itu muncul keinginan sendiri untuk menang. Di bulan Ramadan ini Allah mengajarkan kita supaya kita paham terhadap bagaimana yang harus diucapkan dan yang harus ditahan. Namanya juga asyam, menahan diri. Karena saum itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan orang awam, yang saum itu dia hanya menahan haus dan lapar. Sedangkan dia tidak sanggup menahan lisannya, tidak sanggup menahan perbuatan daripada tubuhnya. Dia hanya menahan haus dan lapar saja. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, kam min shaimin laisa min siyami ilal ju'i wa atas. Banyak di antara orang yang berpuasa itu dia hanya menahan haus dan lapar, tidak mendapat apapun di sisi Allah. Itu namanya orang yang saumnya adalah awam. Yang kedua, orang puasanya itu atau saumnya yang khusus. Selain dia menahan haus dan lapar, dia menahan dulu lisannya, menahan dari syahwatnya, menahan dari perkara-perkara yang membatalkan saum. Karena ada yang membatalkan saum, ada yang membatalkan pahala saum. Maka dia menjaga kedua-duanya. Dan yang ketiga ada khususil khusus. Orang yang saum itu dia menjaga lisannya, menjaga menahan dari haus dan lapar, menjaga semuanya. Dan setelah saum, dia melaksanakan apa yang terjadi di dalam melaksanakan saum itu. Setelahnya nanti makin meningkat. Itu namanya khususil khusus. Tapi dalam bab ini, kenapa terjadi perdebatan? Maka di dalam Ramadan menahan diri untuk tidak berdebat, merasa ingin menang sendiri.
Karena memang seorang yang mendebat itu biasanya kurang ilmunya. Kalau seandainya kita pahami semua itu, maka kita akan paham juga. Tidak mungkin mengajak debat kepada orang-orang yang dianggapnya tidak paham. Maka tinggalkan perdebatan di bulan Ramadan ini, karena ini akan memutus silaturahim di antara kita. Beda tarawih rakaatnya, berdebat, kemudian akhirnya putus, kemudian membangun majelis baru untuk bisa tarawih berbeda. Semua bisa terjadi. Bahkan yang berdebat itu adalah orang-orang yang merasa berilmu. Maka itu sempurnakan jika engkau berdebat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Salah satu untuk meninggalkan debat adalah ahsan qaul, kata-kata kita yang baik. Maka jika kita memiliki kata-kata yang baik, bahkan di dalam riwayat disebutkan ada namanya seorang Abu Hamzah As-Sukari. Abu Hamzah As-Sukari itu disebut As-Sukari karena lisannya ini bening, lisannya itu manis. Disebut Sukari itu manis. Siapa Abu Hamzah As-Sukari ini? Ternyata Masya Allah, seorang ulama salih, kata-katanya lembut dan senantiasa manis yang diucapkan. Suatu ketika tetangganya Abu Hamzah As-Sukari ini mau menjual rumah. Kemudian dia pasang pelang di situ, dijual rumah. Ada seorang datang bertanya, "Wahai saudaraku, berapa engkau jual rumah ini?" Kemudian dia mengatakan, "Rumah ini aku jual 20 dinar. Tetapi karena ada seorang wali sebelah rumahku yang salih dan kata-katanya baik, dan engkau akan mendapat manfaat dari kepada kebaikan tetangga ini, maka aku jual 40 dinar. 20 dinar untuk rumahku dan 20 dinar lagi untuk tetangga yang baik. Dan engkau tidak akan menemukan tetangga itu kecuali tetangga yang baik seperti dia." Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Jadi artinya apa? Kebaikan seorang tetangga yang tidak mau ngajak debat, dia selalu berilmu dalam menyampaikan pesan-pesannya, ini memiliki nilai di hadapan Allah, dan kita pun orang yang sedekatnya itu memiliki nilai. Kemudian setelah itu Abu Hamzah As-Sukari datang menemui sahabatnya atau tetangganya itu dan mengatakan, "Wahai saudaraku, kenapa engkau jual rumah ini? Aku banyak kepentingan, wahai waliullah." "Berapa engkau jual?" "Aku jual rumah ini 20 dinar. Dan karena ada tetangga seperti engkau yang baik, maka aku jual jadi 40 dinar. 20 dinar untuk tetangga yang baik seperti engkau." Kemudian Abu Hamzah As-Sukari kembali ke rumahnya, membawa uang 40 dinar dan mengatakan, "Wahai saudaraku, ini uang 40 dinar. Engkau jangan pindah dari rumah ini." Masya Allah, ternyata beliau pun merasakan kenikmatan bertetangga dengan orang-orang yang baik. Yang kedua, jangan marah emosi. Karena disebutkan tadi dalam ayat, wal kadiminal ghaido, salah satunya orang yang masuk ke dalam surga dan golongan muttaqin adalah wal kadiminal ghaido, orang yang mampu menahan amarahnya. Kalau sudah emosi, sudah marah, pasti akan masalah, silaturahim tidak akan tersambung dengan baik. Satu batang kayu mampu menjadikan jutaan batang korek api, tapi satu batang korek api mampu menghancurkan jutaan batang kayu. Kenapa demikian? Karena korek api ini punya kepala, tapi dia tidak punya otak. Sekali kegesek langsung menyala. Sekali menyalanya korek api bisa meluluh lantakan jutaan batang kayu. Itulah kita. Jika kita sudah emosi, tersentuh sedikit marah, kita hanya meluapkan perasaan saat itu, dan kita lupa bahwa akibatnya begitu panjang dengan emosi kita. Kita emosi kepada anak, kita emosi kepada istri, kepada teman, kepada tetangga, kepada saudara-saudara kita yang lain. Bulan Ramadan tahan, dan bulan-bulan selanjutnya pun menahannya, karena emosi ini tidak baik. Wal kadiminal ghaido, salah satu orang yang masuk surganya Allah adalah wal kadiminal ghaido, orang yang mampu menahan amarah. Yang ketiga, hutang. Hutang itu adalah pemutus silaturahim yang paling tajam. Jangan ingin kelihatan punya segala-segalanya kemudian berhutang, apalagi berhutang kepada teman, tetangga, saudara. Karena itu bisa memutus dengan cepat. Tahan diri untuk tidak berhutang, kalaupun memang sanggup. Kalau tidak sanggup, ya kita harus minta bantuan. Karena bisa jadi kita berhutang,
ternyata membuat masalah. Bahkan ada orang yang berhutang sampai putus silaturahim. Dan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, banyak saudara lahir dari bukan ibumu dan banyak musuh lahir dari ibumu sendiri. Perkaranya adalah karena hutang. Kenapa demikian? Karena ternyata banyak di antara kita saudara dengan saudara bermusuhan, sedangkan kita dengan orang lain bisa menjadi saudara. Maka jika saudara kita memiliki keinginan atau kebutuhan dan datang meminta pinjaman kepada kita, kalau bisa saudara itu jangan dikasih utang, tapi jadikan sedekah. Kasih sedekah kepada saudara kita. Angkat derajat saudara kita karena diri kita. Punya adik, punya kakak, dia punya kebutuhan dan dia ingin berhutang kepada kita, jangan sampai berhutang. Jadikanlah apa yang kita punya sedekah untuknya, karena naik derajat di sisi Allah. Saudara dengan saudara saling membantu, ta'awun satu dengan yang lain. Tidak akan rugi. Orang yang bersedekah tidak akan kehilangan dunianya. Justru orang yang pelit, dia akan terhempas sendiri dunianya. Bisa dengan penyakit, bisa dengan bencana, dan banyak hal lagi yang terjadi. Yang keempat, pemutus silaturahim itu adalah suudzon, banyak buruk sangka. Makanya Ramadan mengajarkan kita menahan diri. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Sebagian prasangka adalah dosa. Jika kita membicarakan kejelekan orang lain, bahkan tidak boleh tajasus mencari-cari kesalahan orang lain. Dan ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, dibicarakan kebaikannya tidak ada manfaatnya. Kalau itu benar, kalaupun dia salah atau jadi dosa, karena kejelekannya kita bicarakan. Perlu juga diwaspadai jika seorang teman datang kepada kita membicarakan kejelekan teman yang lainnya, maka siap-siap suatu waktu kejelekan kita akan dibicarakannya kepada orang lain. Maka tinggalkan duduk bersama orang-orang yang tidak punya kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah. Setiap desah napasnya sebagai tasbih. Salat sunnahnya dihitung pahala-pahala salat wajib. Salat wajibnya dinilai oleh Allah 70 kali lipat. Duduk bersama orang-orang yang bermanfaat saja, yang memiliki nilai untuk kita, girohnya meningkat. Duduk dengan penghafal Al-Quran, setidaknya kita membaca Al-Quran. Kalau duduk dengan orang yang senang membicarakan kejelekan orang, hati-hati. Bisa rontok pahala puasa kita karena salah duduk. Sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, barang siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi, ke bawah wangi. Dan barang siapa yang bergaul dengan pandai besi, setidaknya akan ke bau bakaran. Maka sempurnakan Ramadan ini dengan penuh kebaikan-kebaikan. Tidak ada suudzon di antara kita. Berbuat baiklah di antara kita satu dengan yang lain, dan sempurnakan ibadah saum kita dengan nilai-nilai kebaikan. Isi waktu-waktu kita daripada bengong, ngobrol yang sia-sia, penuhi dengan zikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan jangan lupa membaca Al-Quran sebagai bagian daripada kepentingan kita untuk meraih pahala terbaik di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu hal ini adalah kebaikan. Mari kita sama-sama sampaikan kebaikan-kebaikan ini kepada siapapun. Jadi ada 4 hal yang memutus silaturahim. Yang pertama adalah banyak debat. Yang kedua, sombong sehingga dia kemudian emosi. Yang kedua adalah emosional, marah-marah. Yang ketiga, hutang. Hutang adalah pemutus silaturahim yang paling tajam. Dan yang keempat, suudzon, banyak buruk sangka kepada saudaranya. Tinggalkan semua itu, karena itu akan menjadikan kita lemah dalam hubungan silaturahim satu dengan yang lain. Qat'ur rahim, kata Nabi, orang yang memutuskan silaturahim narun, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia sengsara, di akhirat dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir yang saya sampaikan, bahwa pahami semua itu. Siapa mereka yang bahagia dalam hidupnya? Adalah mereka yang napasnya terputus tapi pahalanya jalan terus.
Siapa yang pahalanya jalan terus? Salah satunya orang yang senantiasa menyampaikan pesan kebaikan, mengajak kebaikan, bersedekah, berinfak, dan menjadikan sahabat-sahabatnya selalu ada di dalam jalan kebaikan. Insya Allah meskipun napasnya sudah terputus, pahalanya jalan terus. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampuni kelalaian-kelalaian kami dalam ibadah kepadamu ya Allah. Ampunkan kami apabila selama Ramadan ini kami sering meninggalkan perintahmu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami. Ibu yang mengandung kami 9 bulan lamanya ya Allah. Melahirkan kami dalam keadaan menumpahkan darah. Membesarkan kami dalam keadaan susah payah. Jika ada dosa ibu kami, ampunkan dosanya ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami yang berjuang siang dan malam mencari nafkah untuk kehidupan kami ya Allah. Ayah yang senantiasa jarang meneteskan air mata. Ayah yang senantiasa membela kehidupan kami. Ayah yang senantiasa berjuang untuk kami ya Allah. Jika ada dosa dalam dirinya, ampunkan dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa ayah ibu kami yang telah mendahului kami. Lapangkan dalam kuburnya, jauhkan dari himpitan siksa kuburmu, dan kumpulkan kelak kami di surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal quwata. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah. Wal istiqomata, dan kemampuan kami untuk teguh pendirian kami dalam agamamu ya Allah. Wal istiqto'ata, dan kemampuan kami dalam segi dunia kami ya Allah. Bita'ati, untuk kami taat kepadamu ya Allah. Wa fi ibadati, dan untuk ibadah kepadamu. Wa khususon fi Ramadan, dan khususnya di bulan Ramadan ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.